Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusumaningati dengan NPM Mahir 133 dari kelas Analisis Multivariat H012 yang diampu oleh Bapak Oka Warmana. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan langsung analisis regresi berganda dengan variabel moderasi menggunakan pendekatan PET analisis. Dengan data yang telah diberikan, saya merubah data merokok menjadi data karyawan merokok menjadi nomor 1 dan data karyawan yang tidak merokok menjadi nomor 0. Baik, saya akan mulai dengan input data terlebih dahulu. Nah, setelah input data sudah selesai, saya akan melakukan analisisnya dengan metode pendekatan PET analisis. Kita klik Analyze pada toolbar, kemudian klik Regression, lalu klik Linear. Nah, kita akan menggunakan dua model. Dengan model pertama pada bagian dependen yaitu diisi dengan Z, yaitu tingkat stres, dan juga independen diisi dengan X1 dan X2. Klik OK, dan muncul hasil seperti ini, model summary dan koefisien yang akan kita lihat. Kemudian akan langsung saya lanjutkan sekaligus kita analyze lagi, kemudian regression dan juga linear. Kita klik sekaligus untuk model yang kedua. Model yang kedua di bagian dependen diisi dengan biaya kesehatan yaitu Y. Dan juga untuk model yang kedua ini, pada independennya kita isi dengan umur karyawan sebagai X1, merokok X2, dan juga tingkat stres sebagai variabel Z. Kita klik OK dan berikut hasilnya. Nah, untuk keterangannya, saya akan jelaskan dari model 1 terlebih dahulu. Kita bisa lihat pada bagian signifikansi pada tabel koefisien. Hipotesis yang pertama yaitu umur karyawan berpengaruh signifikan pada tingkat stres yang didapat dari signifikansi 0,063 dibagi 2 yaitu 0,031. Artinya kurang dari 0,05 atau hipotesis 1 diterima. Kemudian untuk hipotesis yang kedua, variabel merokok tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat stres yang didapat dari signifikansi 0,741 dibagi 2 yaitu 0,370. Artinya lebih dari 0,05. Kesimpulannya, hipotesis yang kedua yaitu ditolak. Untuk pengaruhnya, variabel umur karyawan dan merokok berpengaruh sebesar 0,8% yang terhadap tingkat stres. Ini bisa dilihat pada R-square yang ada pada tabel model summary, di mana ini 0,008 bisa disebut sebagai persentasenya yaitu 0,8%. Kita lanjut pada model yang kedua. Untuk model yang kedua, sama seperti sebelumnya, kita lihat pada signifikansi pada tabel koefisien, di mana hipotesis yang ketiga, umur karyawan berpengaruh signifikan terhadap biaya kesehatan. Dapat dari signifikansi 0,001 dibagi 2 sama dengan 0,0005 atau kurang dari 0,05, yang mana hipotesis 3 diterima. Kemudian selanjutnya yaitu hipotesis 4, merokok berpengaruh signifikan terhadap biaya kesehatan yang dapat dari signifikansi 0,001 dibagi dengan 2 sama dengan 0,0005. Artinya kurang dari 0,05 atau hipotesis yang keempat diterima. Kemudian selanjutnya, hipotesis yang kelima, tingkat stres berpengaruh signifikan terhadap biaya kesehatan yang didapat dari signifikansi 0,001 dibagi dengan 2 sama dengan 0,0005 atau kurang dari 0,05. Hipotesis yang ketiga diterima.
Untuk pengaruhnya, variabel umur karyawan, merokok, dan tingkat stres berpengaruh sebesar 76,3% terhadap variabel biaya kesehatan. Dapat dilihat pada R-square pada model summary. Di sini tertulis 0,763 untuk persentasenya yaitu 76,3%. Yang terakhir yaitu hasil interpretasi data. Untuk hipotesis 6, pengaruh langsung umur karyawan melalui tingkat stres terhadap biaya kesehatan yaitu sebesar 0,294 dapat dilihat pada beta di tabel koefisien model 2. Ini adalah pengaruh langsung dari umur karyawan melalui tingkat stres terhadap biaya kesehatan. Sedangkan untuk pengaruh tidak langsung, dihitung dari beta umur karyawan ke tingkat stres yang ada pada model 1, 0,088, dikali dengan umur karyawan, dikali dengan tingkat stres terhadap biaya kesehatan, yaitu 0,167 yang ada pada model yang kedua. Berarti 0,088 dikali dengan 0,167 sama dengan 0,014. Kesimpulannya, karena pengaruh tidak langsung lebih kecil dibanding dengan pengaruh langsung atau 0,0414 lebih kecil dari 0,294, maka tingkat stres hanya memediasi sebagian kecil hubungan umur karyawan dengan biaya kesehatan atau disebut dengan mediasi parsial. Kemudian untuk hipotesis yang ketujuh, pengaruh langsung merokok melalui tingkat stres terhadap biaya kesehatan yaitu sebesar 0,797 dapat dilihat pada beta yang ada pada tabel koefisien model 2. Kemudian untuk pengaruh tidak langsung dapat dihitung dari beta merokok ke tingkat stres yang ada pada model 1 yaitu 0,016 dikalikan dengan tingkat stres ke biaya kesehatan yang ada pada tabel koefisien beta di model 2. Kesimpulannya yaitu 0,016 dikalikan dengan 0,167 dengan hasil 0,002. Karena pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung atau 0,0002, lebih kecil dibanding 0,797, maka artinya tingkat stres hanya memediasi sebagian kecil hubungan umur karyawan dengan biaya kesehatan atau disebut juga dengan mediasi parsial. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.